sudah nyaman Mbak duduknya? Sampun Bu, kula Sulistiarini ingkang ngecat Ibu winginane. Oh, ini dengan Mbak Sulistiarini yang kemarin chat Ibu ya, yang hari ini mau melakukan konseling. Nggih Bu leres. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Bu sehat. Jenengan pripun? Alhamdulillah, saya juga baik. Kalau boleh tahu kesibukannya Mbak Rini hari-hari ini apa ya? Kula kuliah Bu. Waktu kuliah kula nggih niku ngrewangi bapak lan Ibu merdamangan. Oh, jadi kuliah sambil kerja sampingan ya? Nggih leres. Baiklah, sehubung kemarin Mbak Rini sudah menghubungi Ibu, mungkin ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Nggih Bu, kula ajeng sanjang kalian jenengan. Tapi saderenge niku kula nyuwun ngapunten nggih Bu nek kula ngagem basa Jawa Krama. Soalnya yang dados kebiasaane kula saking alim. Tidak apa Mbak, di sini Mbak Rini bebas menggunakan bahasa apapun. Yang penting di sini Mbak Rini bisa nyaman dalam berkomunikasi. Nggih Bu, matur suwun. Sebelum Mbak Rini menyampaikan apa yang ingin disampaikan, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu. Apakah Mbak Rini sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Dereng Bu, dereng nate. Belum ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan konselor atau Ibu ya kepada konseli atau Mbak Rini, yang mana konseli tersebut memiliki suatu permasalahan dan tujuannya di sini akan mengentaskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli atau Mbak Rini ya. Nah, di sini Ibu hanya sebagai fasilitator dan apapun keputusan itu ada di tangan Mbak Rini itu sendiri ya. Nah, bukan hanya itu saja, di konseling ini juga terdapat asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Mbak Rini tidak perlu takut akan permasalahan yang Mbak Rini alami terdengar oleh orang lain. Karena dalam konseling ini kami sangat memegang teguh asas kerahasiaan ini. Dan yang kedua, ada asas keterbukaan. Mbak Rini di sini bisa secara terbuka menyampaikan permasalahan yang Mbak Rini alami kepada Ibu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan, yang mana Mbak Rini datang ke sini menemui Ibu untuk melakukan proses konseling atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sekarang Mbak Rini apakah sudah paham? Nggih Bu, sampun. Baik, kira-kira kita akan melakukan proses konseling dengan waktu berapa menit ya Mbak? 30 menit mawon nggih Bu. Ya, 30 menit ya. Jadi kita akan melaksanakan proses konseling dengan durasi waktu 30 menit. Nggih Bu. Nah, sekarang Mbak Rini bisa menceritakan permasalahan yang dialami oleh Mbak Rini. Kula saking Blora Jawa Tengah. Kula kuliah teng Surabaya semester kali. Kula wonten permasalahan bahasa teng Surabaya Bu. Kula kaget ngertos bahasa teng Surabaya serat kasar. Kula nggih syok soalnya pertama kali teng Surabaya. Kula nggih nate sakit hati Bu. Amargi rencange kula nggih bahasane ngoten niku kasar-kasar. Pripun nggih Bu menurut jenengan? Apa Mbak sakit hati? Nggih Bu. Begitu ya. Kalau boleh Ibu tahu, emang perkataan seperti apa yang teman Mbak katakan? Nggih, kados ngoten niku Bu, misu-misu. Lalu pada saat itu respon dari Mbak Rini sendiri itu bagaimana? Responnya kula nggih kados biasane Bu, tapi atine kula nggih serati sakit. Apakah satu orang saja yang berbicara seperti itu kepada Mbak Rini? Mboten Bu, ketinggalan nggih kata. Napa melih tiyang asli Surabaya. Pada dasarnya di sini Mbak Rini merasa kaget ya, shock karena terdapat perbedaan antara di daerahnya Mbak Rini sama di Surabaya ini. Apakah benar seperti itu? Nggih Bu, leres. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah sebelumnya Mbak Rini pernah ke suatu tempat yang mana bahasanya berbeda dengan Mbak Rini? Nggih, nate Bu, kula nate teng Brebes ini. Lalu bagaimana cara Mbak Rini berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Brebes sana? Nggih, bahasane bahasa ngapak Bu. Awalnya kula nggih mboten paham, tapi sakniki pun serati paham. Kula nggih sekedhik belajar bahasa mriku. Nah, sekarang apakah Mbak Rini merasakan ada kesamaan antara permasalahan Mbak Rini dengan pengalaman yang pernah Mbak Rini alami? Kadosé sami nggih Bu, kali permasalahan sing kula alami saiki. Ya, benar sekali Mbak. Lalu menurut Mbak Rini, apa yang akan dilakukan Mbak Rini untuk mengatasi permasalahan yang sedang Mbak Rini alami? Nggih, kula sekedhik-sekedhik badhe belajar Bu memahami bahasa Surabaya
supados kula mboten sakit hati mulih kalih perkataane rencana kula. Wah, bagus sekali itu Mbak Rini. Kalau boleh Ibu tahu, kapan Mbak Rini akan melakukan rencana tersebut? Rencana binding Bu. Ya, lebih cepat lebih baik ya Mbak. Nggih, leres Bu. Nah, sekarang di sini Mbak Rini sudah tahu apa yang akan dilakukan. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan Mbak Rini setelah melakukan proses konseling ini? Alhamdulillah perasaan kula nggih ayem Bu. Kula pun ngertos ngatasi permasalahan sing kula alami saniki. Alhamdulillah kalau Mbak Rini sudah merasa lega. Nah, sekarang Ibu akan rangkum yang dari awal sampai akhir proses konseling ini. Jadi Mbak Rini memiliki suatu permasalahan yang mana terdapat perbedaan bahasa antara tempat tinggal Mbak Rini dengan di Surabaya ini, yang mengakibatkan Mbak Rini kaget, shock, karena bahasa di Surabaya ini termasuk bahasa yang kasar. Bukan hanya itu, Mbak Rini juga pernah merasakan sakit hati kepada teman Mbak Rini saat berkomunikasi. Nah, kan tetapi di sini setelah proses konseling ini Mbak Rini sudah merasa lega dan Mbak Rini sudah tahu apa yang akan dilaksanakan Mbak Rini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mbak Rini akan belajar sedikit demi sedikit untuk memahami bahasa-bahasa. Karena setiap daerah itu memiliki bahasa masing-masing. Nah, dan rencana tersebut akan Mbak Rini laksanakan mulai besok. Apakah benar seperti itu, Mbak? Nggih, sangat Bu. Nah, baik, karena waktu hampir menunjukkan 30 menit ya, Mbak. Apakah pertemuan kali ini cukup? Terus apa kira-kira kita akan melaksanakan proses konseling lagi kapan ya? Nggih, sampun cekap Bu. Minggu ngajeng nggih Bu. Dinten lan waktune sami kalian dinten iki. Baik, jadi kita akan melakukan proses konseling lagi pada hari dan waktu yang sama ya Mbak? Nggih Bu. Baik, kalau Mbak Rini mempunyai permasalahan jangan sungkan-sungkan ya berbicara kepada Ibu, insya Allah Ibu siap membantu. Nggih, matur suwun nggih Bu. Kula nyuwun pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya Mbak Rini.